Bang Putra, ada beberapa hal yang tentunya menjadi sorotan Rakernas kemarin. Artinya ini Bu Mega sudah mengatakan, Mas Jarod tadi sudah menutup begitu kemungkinan untuk adanya dua poros. Artinya benar ya PDI masih menjunjung Mas Ganjar sebagai cawapres. Ini bicara dua poros atau bicara soal capres-cawapres? Kita penegasan kemarin dulu. Oh iya, oke. Jadi gini, yang disampaikan, saya kan satu dari 4.600 peserta Rakernas ya. Itu semua sekretaris cabang, anak cabang semua hadir semuanya, sampai DPP dan seluruh caleg ya. Saya hanya satu yang hadir di situ dan mendengarkan begitu banyak kasak-kusuk yang mengatakan bahwa komposisi akan berubah lah, pasangan begini begitu segala macam. Tentunya Ibu Megawati sebagai ketua umum itu kan mau menjelaskan ke anak-anaknya, kepada warga PDI Perjuangan yang kebetulan hadir di situ dalam penutupan Rakernas, memastikan bahwa beliau pun belum pernah mendengar cerita tentang itu. Gitu ya. Ceritanya yang mana kita juga bingung juga gitu. Tapi kan. Tapi itu dari internal PDI, wacana itu atau seperti apa sebetulnya yang berkembang? Enggak, itu kan kasak-kusuk yang ada di media online ya. Tidak dari internal berarti ya? Enggak. Kasak-kusuk itu ya? Kasak-kusuk yang ada di media online, ada yang di netizen dan lain sebagainya. Nah itu yang diklarifikasi oleh Ibu. Diklarifikasi bahwa calon presiden itu tidak pernah berubah. Dan gini Mas, penetapan calon presiden itu kan adalah satu proses konstitusional yang dilakukan di tubuh PDI Perjuangan karena Ibu Mega sendiri mendapat mandat dari Kongres untuk menetapkan calon presiden dan beliau sudah melakukannya tanggal 21 April yakni yang ditetapkan adalah Pak Ganjar Pranowo dan itu belum berubah sampai sekarang dan untuk merubahnya itu tidak dengan pemberitaan di media online atau Twitter orang dan lain sebagainya, tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi ini sudah lewat pertimbangan yang sangat matang dan dia sudah diumumkan secara resmi, bahkan TPN-nya pun sudah dibentuk ya, dan kita juga sudah bergerak di lapangan untuk mensosialisasikan. Bahkan saya pribadi sudah melakukan sosialisasi sejak bulan Mei. Sejak bulan Mei, saya pribadi di dapil saya sudah sosialisasi. Mas Ganjar sebagai capres ya? Iya dong, nggak ada perubahan kok. Ya masa saya kan mantan wartawan, kalau nggak ada pernyataan dari yang resmi, masa saya percaya? Gini-gini 25 tahun jadi wartawan saya. Senior saya. Kalau cuma di Instagram, di TikTok segala macam, ya mohon maaf lahir batin lah, itu kelasnya rendah lah. Nilai beritanya rendah, tidak bisa dipercaya. Mas ngomong aja masih harus saya konfirmasi. Coba, keindahan dari dunia jurnalistik ini. Seorang ngomong masih harus dikonfirmasi kebenarannya. Nggak bisa langsung dipercaya begitu aja. Nah, hal-hal seperti itu kan Ibu Mega menyampaikan kepada warganya agar tetap fokus. Ya, dan rekomendasi Rakernas maupun internal dan eksternal itu fokus pada pemenangan. Dan itu disampaikan Ibu Mega ketika itu pertemuan terbuka oleh pers. Kita ada 2 pertemuan penutupan internal dan eksternal. Dan Ibu Mega ingin menjawab juga kepada masyarakat luas bahwa kasak-kusuk, ribut-ribut soal Pak Ganjar akan punya menjadi orang nomor 2 lah, ini akan ada 2 poros dan sebagainya. Itu pun beliau sebagai ketua umum belum pernah mendengar sebelumnya. Prof Mahfud ini juga yang digadang-gadang sebagai salah satu yang berkembang di publik sebagai salah satu bakal calon wakil presiden dari Mas Ganjar sendiri. Respon dari PDI seperti apa? Saya rasa kemarin juga banyak yang dianggap sebagai bakal calon wakil presiden yang hadir. Di antaranya juga Prof Mahfud dan juga ada beberapa nama yang lain. Tapi yang paling penting begini Mas, untuk mencari calon wakil presiden itu bukan hanya sekedar dia hadir di Rakernas, bukan cuma dia muncul di media sosial atau dia hadir di mana-mana, tapi memang unsur yang paling penting dalam mencari wakil presiden itu, dan tentu ini dipikirkan masak-masak oleh Ibu Megawati yang pernah pengalaman jadi wakil presiden dan pengalaman pernah jadi presiden, itu adalah unsur kesepadanan. Kecocokan. Elektabilitas diperhatikan juga? Tentu elektabilitas adalah salah satu dari aspeknya. Tapi elektabilitas itu tidak segala-galanya. Jadi gini, saya sebagai wartawan banyak sekali melihat ketidakcocokan gubernur dan wakil gubernur. Saya melihat bagaimana bupati mengintai wakil bupatinya. Bagaimana wali kotanya curiga sama wakil wali kotanya. Dan itu terjadi bertahun-tahun selama mereka menjabat. Yang rugi adalah program kerja dan rakyat yang keleleran. Tidak diurus. Saya lihat, saya saksikan langsung selama pengalaman jurnalistik saya. Nah, ini yang kita tidak mau. Ini yang sekarang dijaga betul oleh Ibu Mega. Jangan segala-galanya elektabilitas. Mentang-mentang 15%, 16%, langsung dia cocok. Belum tentu dia cocok. Karena kalau kita memperhitungkan elektabilitas, kita punya masa kerja selama 5 tahun. Di mana kita harus mengurus rakyat Indonesia, presiden dan wakil presidennya, dan mereka harus menjadi duit tunggal. Gitu ya.
harus kompak, komplementari, Oke. saling sepadan, saling membantu. Ya, jadi ini adalah satu kontemplasi pemikiran baik Ibu Mega dengan Pak Ganjar dan juga partai-partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan, bukan hanya selalu melihat elemen, saya bolak-balik baca di media elemennya elektoral terus, elektoral terus, ya kan? Sementara di sisi lain kita juga punya pengalaman bagaimana kabupaten, kota dan provinsi keteteran, keleleran rakyatnya hanya karena itu. Pertimbangannya itu semuanya kawin mendadak semua. Kawin mendadak semua. Kawin mendadak semuanya, calon bacalon semua segala macam, koalisi-koalisi mendadak. Ya, koalisi Padahal mendadak. mohon maaf nih Ini Mas. bukannya dari koalisi-koalisi lain ya? Saya sekalian bilang nih sama Mas Jaya nih, mohon Oke. maaf ya. Iya. Kalau namanya koalisi, berarti kita membentuk koalisi parlemen. Oke. Berarti ada rajanya, ada perdana menterinya. Ya. Ini bukan, ini republik. Ya, Ini Republik Indonesia, bukan koalisi. Ntar dulu. Kalau jadi redaktur bakal marah produser, nggak ada koalisi. Karena itu parlemen. Parlemen Itu di Inggris, Malaysia, Singapura, iya. Membentuk parlemen. Parlemen baru milih perdana menterinya direstui oleh raja. Artinya Ini diksi nggak apa ada. sih ini? Ini Kerjasama. Kerjasama ya? Ini kerjasama. Kenapa? Calon presiden jangan didikte dari awal. Jangan ada dagang sapi. Gitu loh. Bagi-bagi kursi dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita bicara parlementer, kita bicara koalisi, siapa yang akan duduk di kabinet itu kan nanti akan tergantung dari jumlah suara di DPR yang kamu dapatkan. Siapa yang paling besar itu dapat portofolio yang paling besar. Menteri Keuangan siapa dan lain sebagainya. Ini kan enggak. Ini adalah murni hak prerogatif dari presiden. Memilih menteri-menteri. Dan saya berharap ini jadi zakon kabinet ahli. Jadi pemikirannya udah sampai ke sana. Nah, ini kan bagian dari pendidikan politik yang saya harus jelaskan di dapil saya. Bukan hanya sekedar dansa-dansi, ngomong itu, ngomongnya juga jangan salah gitu loh. Ya, kita asik-asik ngomong koalisi. Orang juga melihat, nih yang mana rajanya, yang mana ratunya, mana perdana menteri, kapan kita bentuk kabinet. Berarti semua menteri itu harus MP, member of parliament dong. Loh, iya dong. Saya baru ketemu teman saya dari Malaysia, dia menteri, dia member of parliament, dipilih langsung oleh rakyat. Sementara menteri kita enggak, ditunjuk oleh presiden, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bukan sekedar terminologi saja. Kita punya beban, tanggung jawab sebagai intelektual dan juga sebagai politisi untuk mengedukasi rakyat. Ya, bukan hanya sekedar kita ngomong-ngomong saja ditangkap sama rakyat gitu loh. Ya kan? Nah, ketika kita melihat ada ramai di tempat lain, kenapa di PDI Perjuangan tidak ada gundah tiba-tiba ada yang mencelok sana, lompat sini segala macam. Karena betul-betul visi dan misinya yang disamakan. Gitu loh. Nggak bicara yang lain-lain. Sama nggak visi misinya? Hatinya pas nggak? Pikirannya sama nggak? Menujunya sama nggak? Artinya kita nggak bicara jabatan dulu. Nah, ini yang maksud saya juga harus menjadi pertimbangan kita dan kita juga konsisten dalam hal itu, Mas. Kalau tadi ngomong bisik-bisik kan Mbak Sarah juga sampai bingung bisik-bisik apa. Jadi kan bisikannya Pak Jokowi itu adalah setelah dilantik Pak Ganjar langsung saja masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Rencanain dari sekarang, setelah dilantik langsung. Jadi bukan jika dilantik loh. Habis dilantik langsung. Kalau dalam konteks Mengartikan seperti apa berarti? PDI mengartikan itu seperti apa? bukan artinya dalam konteks wapres. Ini saya bawa ini bukan mau keluar dari konteks. Dalam konteks wapres. Artinya itu kan ada semacam aspirasi dari presiden incumbent kepada presiden ke-8 agar kedaulatan pangan ini diurusin. Nah, kalau kita bicara calon wakil presiden, berarti kan kita harus juga melihat sisi lain yang bisa komplement, ya kan, yang cocok dengan Pak Ganjar untuk bisa menangani atau mengoverlook topik-topik yang lain, aspek-aspek yang lain gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar nanti fokus pada kedaulatan pangan, itu kan panjang sekali urusannya, pertanian, perikanan, infrastruktur dan lain sebagainya. Dan tentunya harus ada yang wapres yang bisa mengimbangi ini. Yang saya sampaikan adalah elektoralitas itu bukan satu-satunya. Saya hampir jarang melihat ulasan, analisa, pernyataan yang mengaitkan bagaimana supaya capres dan cawapres ini punya kerjasama selama 5 tahun. Bukan hanya sekedar elektoralitas. Karena dia tinggi, meskipun itu adalah hasil survei dengan masyarakat gitu kan ya. Terus kita tidak mempedulikan yang saya sampaikan tadi kan, bagaimana dia menjadi duit tunggal selama 5 tahun. Elektoralitas pasti masuk, nggak mungkin dong. Ada nama-nama tadi, ada nggak mungkin dong, ada nama yang tidak mungkin elektoralitasnya tidak dipertimbangkan, enggak dong. Itu kan pasti popularitas, elektabilitas, elektoralitas itu kan penting. Ya kan, saya juga pernah nyalek di 2019, itu penting. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena itu tadi saya bilang, ada waktu yang lebih lama lagi, yakni waktu kerja.
yang sangat mempertimbangkan, yang sangat mementingkan kecocokan dari chemistry dari kedua pasang ini. Ini yang menurut saya hampir minim sekali dibahas, minim sekali diulas. Kalau ada di mana saya mau nonton, gitu loh, ya. Siapa yang cocok dengan Pak Ganjar karakternya apa, calon wakil presiden gimana, komunikasinya seperti apa dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih menarik untuk melihat itu. Kenapa? Ini 5 tahun loh, lama loh. Kalau sampai tidak terjadi duit tunggal, yang rugi itu rakyat. Dan Indonesia tidak akan progres. Padahal yang tadi diharapkan adalah kemajuan, ya kan, kedaulatan pangan, di mana kita akan menuju ke swasembada pangan. Nah ini kan kerjaan penting gitu. Baik, Bang Bot, ada kisi-kisi begitu. Mas Hasto mengatakan ada figur atau orang spesial yang ditemui oleh Mas Ganjar di Surabaya. Ini yang disebutkan secara langsung oleh Sekjen Mas Hasto. Mr. X atau Mrs. X berarti. Surabaya loh, sudah disebutkan. Arek Surabaya begitu. Dan dalam postingan dari Mas Ganjar disebutkan bahwasanya memang saya kutip ya, postingan dari Mas Ganjar ini, arek-arek Surabaya ini memiliki semangat yang kuat. Itu apakah kode-kode dari Mas Ganjar bahwasanya cawapresnya ini orang Surabaya atau arek-arek Surabaya atau seperti apa berarti? Ya, kalau menemui itu kan belum tentu menemui cawapresnya. Orang spesial loh, kata Mas Hasto. Bisa gitu. Jadi orang spesial itu adalah mediator. Bukan mediator, tapi mungkin dia adalah orang yang didengar oleh calon wakil presiden ini, atau orang yang banyak mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bisa memberikan masukan. Jangan lupa, ketika kita bilang Jawa Timur itu adalah medan pertempuran, battlefront. Ya. DPT terbanyak yang nomor 2 setelah Jawa Barat. Meskipun Pak Ganjar menang 10% di sana, tapi kemenangan 10% nggak cukup. Ya, kita mau lebih lagi, kalau bisa lebih spreadnya tuh lebih jauh lagi. Gitu. Berarti mengincar sosok Jawa Timur ini? Kenapa? Mengincar sosok dari Jawa Timur berarti? Itu tidak linear seperti itu. Artinya memenangkan Jawa Timur itu bukan berarti harus orang Jawa Timur, tapi orang dari figur nasional yang memang cocok dengan masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur itu kan bukan berarti dia harus orang dari Jawa Timur, nggak seperti itu dong. Jawa Timur kan juga sudah sangat terbuka. Tapi yang penting bisa diterima oleh orang Jawa Timur, membuat bangga orang Jawa Timur, dan juga dia punya karakter yang bersifat nasional gitu. Ya kan? Bukan hanya sekedar mengelola daerah gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya itu harus didengarkan. Biar bagaimanapun medan pertempuran nanti memang ada di Jawa Timur, itu betul. Ya, Mas Ganjar mengatakan ada sosok dari orang Sunda juga, karena Jawa Barat menjadi pertimbangan juga sebagai DPT terbanyak juga di Indonesia. Ya betul, Jawa Barat adalah satu provinsi yang sangat strategis gitu ya. Dan di sana kita PDI Perjuangan dan Pak Ganjar akan bekerja keras untuk memperoleh simpati dan elektabilitas dari penduduk di Jawa Barat. Nah ini kan kita juga harus melihat karakter dari masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi itu bukan berarti linier itu adalah orang asli Jawa Barat gitu kan ya. Tapi bagaimana orang-orang yang memang di tokoh-tokoh nasional banyak berkontribusi dan juga banyak memberikan peran kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat. Untuk PDI sendiri begitu, apa yang tentunya ketika menentukan sikap menentukan pilihan terhadap salah satu cawapres nantinya begitu. Apakah ini nantinya juga mempertimbangkan dari ketiga apa yang tadi sudah Iya tentu, tapi kalau kita lihat dari rekomendasi Rakernas yang menarik ya, ini kaitannya dengan wakil presiden. Jadi Rakernas itu menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati untuk mengumumkan cawapres pada momentum yang tepat. Tapi ada komanya juga, dengan mempertimbangkan dinamika politik. Pergerakan 3 pilar partai, artinya itu eksekutif, legislatif, dan struktur partai, dan kesiapan badan pemenangan pemilu legislasi, dan konsolidasi tim pemenangan presiden. Artinya apa? Artinya ketika Ibu Megawati mengumumkan calon wakil presidennya, itu kita langsung kerja hari itu. Nggak celinguk kiri kanan atas bawah dan lain sebagainya. Jadi kesiapan ini rak dulu, ya, udah rapi semuanya. Para ketua umum Ibu Megawati melihat ini udah siap badan pemenangan pemilu, dinamika politik pas, langsung umumkan, langsung gerak. Setelah Rakernas kemarin, kalau bahasa anak startupnya sekarang plug and play. And play, langsung nyala. Jadi jangan diumumkan terus celingak-celinguk. Bagaimana langsung gerak. Langsung bergerak. Jadi dengan mempertimbangkan dinamika politik dan kesiapan semua struktur 3 pilar, badan pemenangan, dan partai politik yang lain yang bekerja sama, dan lain sebagainya. Jadi artinya apakah ini masih menunggu
menunggu dari sisi Pak Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju untuk mengumumkan cawapresnya baru itu kan bagian dari dinamika politik. Tapi internal juga harus siap kan. Nah internal harus udah siap. Efeknya itu akan besar. Kalau kita memang udah siap dan diumumkan, itu langsung geraknya itu istilahnya kalau di PD Perjuangan satu rampak barisan langsung semuanya. Rek gitu. Kalau Pak Jokowi suka bilang kan, krek. Nah, kalau plug and play kan harus memang cepat begitu geraknya begitu plug and play itu kan dicolok langsung nyala gitu loh. Nah, itu nanti artinya momen yang tepat dan yang cepat ini kira-kira apakah juga nanti terlebih dahulu pasangan dari Mas Ganjar baru Pak Prabowo atau melirik dulu pasangan dari Koalisi Indonesia. Dinamika politik itu kan urusan perkembangan juga di partai-partai yang lain. Itu penting untuk kita lihat dinamika masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya. Kenapa sih hari-hari ini kita bicara tentang kedaulatan pangan? Ya kan? Ini kaitannya kemana? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk di tengah rame-rame ngomongin capres, cawapres, kedaulatan pangan? Loh, kedaulatan pangan itu ada kaitannya dengan geopolitik juga. Ada kaitannya dengan kemandirian kita dan lain sebagainya. Ada kaitannya dengan program kerja dari presiden berikutnya. Itu kan bagian dari dinamika politik dunia. Dan itu juga harus kita pertimbangkan. Kita kan tidak uang hampa saja. Nah, hal-hal seperti ini, dinamika tadi itu jadi pertimbangan. Dan yang paling penting tadi kesiapan. Sampai ke akar rumput, sampai ke RT RW. Biar bisa langsung gerak gitu loh. Ya kan? Sehingga tidak hanya ngumumin aja, tapi langsung gerak.